warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Prasetyowati SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 11 Padang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Jumat 26 Januari 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran inovatif di kelas F1 dengan materi sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah, alamin. Baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa. Lanjutkan dengan cek kehadiran Ananda ibu semua. Bagaimana F1? Apakah semua hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, nak? Claudia, Bu, sakit. Claudia sakit. Setelah Claudia ada lagi? Siapa? Fajri. Fajri kemana dia, nak? Izin, Bu. Izin. Ada lagi selain Yaya dan Fajri? Papa. Kemana sih Pak Anda? Sakit. Oh, berarti dari total kita 34 orang itu ada 3 orang yang hadir. Jadi kita semua ada 31 orang untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Sudah makan siang? Siap, Bu. Alhamdulillah. Amin. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita di bab sub materi sistem pencernaan. Sebelum kita lanjut, kita coba review kembali, kita coba flashback, kita coba mengingat apa yang kita bahas sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya apa yang kita bahas? Sistem organ pencernaan. Ingat apa yang pertama kemarin? Yang kedua, yang ketiga, lambung. Yang keempat, halus. Yang kelima, selanjutnya, anus, rektum, dan anus. Itu adalah bagian dari saluran pencernaan yang ada di tubuh kita. Ada di luar sana terdapat enzim-enzim yang berperan dalam memproses ternanya makanan dari awal Anda minumnya sampai nanti berakhir dia menjadi feses, ya. Itu adalah saluran organ pencernaan yang ada di tubuh ibu dan tubuh Anda ibu semua. Baiklah, hari ini itu kita akan lanjut masih mengenai sistem pencernaan, yaitu lebih kepada gangguannya lagi. Gangguan atau kelainan yang ada pada sistem pencernaan, kemudian teknologi tentunya nanti berhubungan dengan kedokteran dan berhubungan juga dengan sistem pencernaan kita. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah Ananda Ibu, maka
gangguan atau kelainan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Ananda Ibu mampu menjelaskan teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Jadi dua itulah yang hari ini akan kita kupas tuntas secara berproses sehingga nanti anak-anak Ibu bisa melaksanakan ujian dengan serius, dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu kepada Ananda. Silakan Ananda Ibu perhatikan, amati dan simak video yang akan Ibu tayangkan ini. Itu adalah video permasalahan yang akan kita analisis pada siang hari ini. Tentang apa tadi videonya Anda? Tentang orang bocah atau anak kecil yang sudah berapa kali gagal? 3 kali gagal operasi usus buntu. Apakah usus buntu itu masuk ke dalam kategori sistem pencernaan yang akan kita bahas pada siang hari ini? Ya. Apakah yang Ibu tampilkan tadi itu berupa fakta? Ya. Karena sudah ada berupa beritanya ditampilkan. Baiklah, untuk menganalisis masalah yang tadi Ibu tayangkan, silakan selanjutnya Ananda Ibu duduk sesuai anggota kelompok yang sudah Ibu bagi di layar. Silakan dilihat. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu akan melakukan LKBD. Nanti silakan Ananda Ibu berdiskusi untuk menganalisis masalah dari video yang sudah Ibu tayangkan. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan KPD-nya, nah? Ya. Baik, silakan Ananda Ibu per kelompok itu berdiskusi untuk menganalisis masalah yang Ibu tayangkan untuk Ananda Ibu tuangkan di dalam LKPD-nya. Ibu beri Ananda waktu 20 menit. Bisa 20 menit Ananda? Nah, kalau bisa silakan Ananda Ibu mulai. Nanti masing-masing Ananda Ibu perwakilan kelompoknya itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi analisis masalah dari video yang sudah Ibu tayangkan. Bisa ya? Kegiatan mengisi LKPD-nya sudah habis, berarti saatnya Ananda Ibu masing-masing kelompok itu maju ke depan, perwakilan kelompok saja, untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi Ibu sampaikan tentang analisis masalah video yang sudah Ananda Ibu tonton, ya. Baik, begitu kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi ini.
Sebelumnya dengan saya Viola dan teman saya Fadel yang akan dipresentasikan oleh kalian. Berdasarkan video yang Anda amati, analisislah penyebab makronis pada manusia dan hubungannya dengan organ pada saluran sistem pencernaan manusia. Jawabannya yaitu cuma disebabkan oleh adanya sekresi asam lambung yang tidak normal pada lambung sehingga mengakibatkan rasa perih pada dinding lambung. Soal kedua, jika Ananda berada pada lingkungan orang yang terkena penyakit makronis, apa yang akan Ananda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya yaitu mengatakan pada orang-orang agar tidak kebiasaan makan yang tidak teratur, banyak minum air putih, banyak makan sayur, dan memberikan penyuluhan sosialisasi agar menjaga sistem pencernaan. Selanjutnya soal ketiga, jelaskan bagaimana cara atau upaya yang akan Anda lakukan agar tidak menjadi salah satu yang menjadi korban gejala atau kelainan yang terdapat pada organ saluran pencernaan. Jawabannya yaitu perbanyak konsumsi makanan berserat, punya makanan dengan baik, rutin berolahraga dan hindari stres, makan makanan lemak sehat lima sempurna. Soal keempat yaitu selain dari makronis, analisislah 5 contoh penyakit atau gangguan pada organ sistem pencernaan. Jawabannya yaitu diare, gastritis, sembelit, appendisitis, dan sesak lambung. Soal kelima yaitu ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut endoskop. Yang pertama, kolonoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian kolon atau usus besar. Yang kedua, ventriculum adalah alat berupa selang untuk memberi maksiat atau penderita melalui hidung jika tidak memungkinkan ada satu hal. Yang ketiga, gastroskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ yang ada dalam perut. Yang keempat yaitu anoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian anus atau kubur. Demikian presentasi dari kami. Apa dari teman-teman semua ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa yang dimaksud dengan usus buntu? Terima kasih kelompok 2. Usus buntu atau appendisitis adalah peradangan pada usus buntu. Biasanya diakibatkan oleh infeksi yang tidak dapat pertolongan sesegera mungkin. Salah satu penyebabnya adalah sumbatan pada rongga pintu usus buntu yang penumpukan feses. Dan selanjutnya ada penyumbatan rongga usus buntu akibat penumpukan ferasit. Apakah kelompok 2 puas dengan jawabannya? Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, silakan selanjutnya itu kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Perkenalkan, nama saya Taufan Arifin dan teman di sebelah saya Mutia. Pada soal nomor 1 yaitu berdasarkan video yang Anda amati, apa penyebab makronis pada manusia dan hubungannya dengan organ saluran sistem pencernaan. Jawabannya itu disebabkan oleh adanya sekresi asam lambung
yang tidak normal pada lambung sehingga mengakibatkan rasa beri pada tulang lambung. Hubungannya dengan organ pencernaan adalah pada lambung yang luka dan menyebabkan rasa beri. Soal nomor 2 itu, jika Anda berada pada lingkungan orang terkena penyakit kronis, apakah yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu dengan cara makan teratur, makan makanan yang sehat, dan tidak meminum obat-obat tanpa anjuran dokter. Untuk nomor 3, jelaskan bagaimana cara atau upaya yang akan Anda lakukan agar tidak menjadi salah satu yang menjadi korban gejala kelainan yang terdapat pada organ saluran pencernaan. Yaitu memakan makanan yang mengandung mempersihati masa tengah. Yang kedua, makan secara teratur. Tiga, kurangi makanan yang instan. Yang keempat, yaitu selain dari makronis, analisisnya 5 contoh penyakit atau gangguan pada organ sistem pencernaan. Yang pertama itu tukak lambung, diare, sembelit, appendix atau radang, dan gastritis. Pada soal nomor 5, ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskop. Jelaskan fungsi dari obat endoskop khusus di bawah ini. Yang A yaitu kolonoskop adalah endoskop khusus yang memeriksa bagian calon. Yang B, Vidita adalah alat berupa selang untuk memberi makan pasien atau penderita melalui mulut jika tidak memungkinkan karena suatu hal. Yang ketiga ada gastroskop, yaitu endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ yang ada dalam perut. Yang D, endoskop, yaitu endoskop khusus untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum. Baik, sekian informasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Feeding tube adalah alat berupa selang yang digunakan untuk memberi makan pasien atau penderita lewat hidung jika tidak memungkinkan karena suatu hal. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban saya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku satu kelompok 2. Karena ibu sudah mulai lesu, sudah mulai capek ya nak? Ya, kurang bersemangat. Apakah kita perlu ice breaking terlebih dahulu? Untuk membangkitkan semangat kita kembali? Ya. Mau? Sudah semangat kembali? Nah, ada apa? Yang Anda perhatikan itu adalah gangguan atau kelainan yang mengancam sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Yang pertama adalah diare. Yang kedua, gastritis. Apakah itu gastritis? Apakah itu gastritis alia? Penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Peradangan pada dinding lambung disebut dengan gastritis. Yang ketiga apa, Desen? Ma. Yang keempat apa itu mulia? Sembelit. Yang kelima apa itu Excel? Hemoroid atau wasir. Yang keenam apa itu Evan? Karies gigi. Karies gigi. Yang ketujuh apa itu Padel? Tukak lambung. Tukak lambung. Yang ke-8 apa itu Cindy? Usus buntu. Yang 9 apa itu Kebul? Sariawan. Nah, terakhir adalah masih banyak lagi ya. Ini hanya ibu tuliskan beberapa yang tentunya itu dekat atau familiar ada pada kehidupan sehari-hari kita.
Kemudian teknologi yang berhubungan dengan sistem pencernaan, ya. Ada berapa item? Ada 9. Itu namanya endoskop. Jadi kalau ibu lihat gambarnya seperti ini, itu adalah berupa teknologi atau endoskop yang berhubungan pada saluran atau sistem pencernaan. Yang pertama itu apa? Kolonoskop. Gambar yang kedua itu apa? Itu. Yang ketiga? Gastroskop. Dan yang keempat adalah oke. Itu sedikit ibu tayangkan video yang berhubungan dengan teknologi pada sistem pencernaan atau endoskop. Itu tadi adalah salah satu endoskopi yang berperan dalam gangguan yang terjadi pada saluran pencernaan. Itu kalau sudah akut dan bisa lagi menggunakan obat, digunakanlah alat yang bernama endoskop tersebut yang dimasukkan melewati mulut atau bisa melewati selang dari hidung. Kalau ibu itu biasanya untuk bayi, dan di sana nanti dia akan mendapatkan ASI dari ibunya kalau memang bayi tersebut dalam keadaan yang dalam artian masih prematur. Oke, itu kegiatan kita pada hari ini. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah ditampilkan, apa yang sudah dipresentasikan, dan apa yang sudah ibu simpulkan pada siang hari ini dari ananda ibu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka perkenalkan saya Nurisa. Saya berasal dari Papua Barat. Saya akan menyimpulkan macam-macam kelainan pada sistem pencernaan, yaitu seperti diare, gastritis, mak, sembelit, hemoroid atau wasir, parakutitis epidemika, karies gigi atau gigi berlubang, appendicitis, luka lambung, appendix atau radang sumbu, sariawan, kolik, malnutrisi, keracunan dan juga cacingan. Baiklah itu berapa kelainan yang ada pada sistem pencernaan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi anak ibu yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan memberikan kesimpulan yang saya dapat. Teknologi yang digunakan untuk gangguan sistem pencernaan dinamakan endoskop. Ada beberapa nama macam-macam endoskop. Yang pertama, feeding tube merupakan alat berupa selang yang digunakan untuk makan pasien melalui hidung. Dan kedua, gastroskop merupakan alat yang digunakan pada bagian dalam perut, memeriksa bagian dalam perut. Yang ketiga, kolonoskop merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa kolon atau usus besar. Yang selanjutnya, protoskop merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa anus atau dubur. Dan masih banyak yang lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Robiah. Dengan adanya kesimpulan yang disampaikan dari ibu, dari teman anak ibu tadi semua, sekarang ibu mau bertanya bagaimana perasaan anda ibu? Senang yang bagaimana? Senang mendapatkan pengetahuan yang
bulan organ belajar. Baik, sebelum kita tutup, kita ada kuis. Silakan Anda itu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini, kemudian ini. Mana lagi? Dah, silakan buka HP-nya. Kuisnya sudah Ibu tayangkan di layar yang fokus dan juga sudah Ibu share di grup kelas. Silakan buka grupnya. Dah, baik. Sudah bisa dibuka Anda? Ya, akan Anda yang dikerjakan soal yang ada di sana. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda itu tanyakan Ibu yang berhubungan dengan soal yang Anda yang dikerjakan. Pastikan jawaban tersebut terekam sehingga Ibu nanti bisa melihat, cek untuk mengevaluasi hasil dari yang kamu kerjakan pada siang hari. Bisa disimpan infonya kembali. Kalau sudah selesai Anda mengerjakan kuis, sudah selesai juga kegiatan kita pada siang hari ini. Lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Setelah pertemuan hari ini minggu depan, ya. Mau pulang semuanya? Oke, silakan siapkan, rapikan bukunya. Rapikan bukunya, pena, handphonenya silakan masukkan ke dalam tas. Pastikan semua sudah rapi, sudah teratur sebelum Anda Ibu mengucap syukur untuk Anda Ibu pulang ke rumah masing-masing. Istai Iko Hamdala.